Halo Virgo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimanakah kisah kamu atau cerita kamu bertemu dengan jodoh kamu gitu ya. Jadi mungkin ini bisa kamu jadikan bekal gitu ya untuk menganalisa gitu ya ciri-ciri jodoh kamu gitu. Tapi ini kan pembacaan umum nih ya, general reading. Jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak sama sekali sama kamu ya. Kalau kamu ingin dibacakan secara pribadi atau personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di video ini ya. Oke, namun itu berbiaya sesuai dengan kemampuan kalian teman-teman semua ya. Oke, ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Jadi ambil aja yang positifnya. Kalau ada yang masuk di kamu ya, silakan dipakai pesan-pesannya gitu. Pesan pentingnya ada di sini. Kenapa saya memakai 4 jenis kartu? Karena saya ingin lebih detail pembacaannya tuh ya. Dan ini maaf kalau durasinya panjang, karena memang saya harus baca sampai sedetail mungkin gitu ya. Oke, di sini ada kartu Joker atau Remi, di sini ada Domino, ada Oracle dan ada kartu Tarot. Namun saya akan pakai kartu Tarot duluan, baru Oracle, baru Joker, baru Domino ya. Saya suka pakai Domino karena ini tuh artinya cuman satu kartu satu arti gitu. Jadi ada beberapa arti sih, tapi saya rasa artinya tuh lebih tajam gitu ya, tentang nasib seseorang atau bahaya pesan-pesan penting tuh ada di sini semua gitu. Kedua ini juga lebih tajam juga ya. Kalau ini tentang pembahasan tentang pengalaman seseorang ya, gambarannya tuh menyeluruh ini ya. Kalau ini tentang lebih ke percintaan, jadi ini tuh bisa karir, bisa keuangan, bisa cinta. Kalau ini tuh di cinta bisa juga sih kita kolaborasikan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai ya. Dan ini juga ya lebih menyentuh gitu artinya gitu ya. Pengertian itu lebih menyentuh juga gitu. Jadi kita kolaborasikan 4 jenis kartu ini untuk mendapatkan pembacaan yang insya Allah akurat untuk Anda, namun ini secara umum ya. Oke, mari kita baca. Kita shuffle dulu kartu yang pertama. Kartu dasarnya adalah kartu Tarot ya. Kita pisahkan dulu ini. Cinta insan sepertimu yang bidadari, seharusnya aku temukan diriku. Oke Virgo, kita sorong ke kiri, sorong ke kanan. Di sini ada the Fool ya, di bottom of the deck-nya ada the Fool. Kemudian yang kedua Oracle, bottom of the deck-nya ada past life relationship. Tarik dari Remi. Di bottom of the deck dari Remi adalah As Keriting. Bottom of the deck-nya ada 51. Oke, mari kita baca satu-satu ya. Di sini yang pertama ada Five of Swords ya. Ya, mungkin di masa lalu kamu pernah dikecewakan berkali-kali oleh pasangan kamu sebelumnya ya. Dan kamu bertemu dengan orang yang sama. Biasanya tuh kalau jodoh ya, mereka itu punya cerita masa lalu yang sama biar klop gitu ya kan. Atau mungkin ini di dia gitu, vice versa. Dia pernah dikecewakan berkali-kali oleh orang masa lalunya, sehingga dia
karakternya tuh agak egois gitu. Jadi mungkin dalam hubungan mereka itu karena pasangannya juga egois, jadi beberapa hal yang bikin dia kecewa, makanya dia juga agak ego di sini, terpengaruh di mental dia. Jadi dia tuh kelihatan kayak agak kasar ngomongnya, atau agak terlalu cuek, mementingkan dirinya sendiri. Itu awal perkenalan kalian tuh kalian mendapati karakternya seperti ini. Itu karena dia kenapa begitu, dia tertekan oleh masa lalunya gitu, masih terbiasa dengan sifatnya di masa lalu karena menghadapi pasangan yang juga egonya tinggi, saling memberikan kekecewaan gitu ya. Jadi pahamilah karakter pasangan kalian masing-masing, kenapa dia begitu ya, karakternya begitu. Mungkin karena di masa lalu dia, di kehidupan dia sebelumnya itu dia terbentuk di sana gitu. Jadi hanya kalianlah yang bisa merubah dia gitu ya, membantu dia untuk keluar dari sifat-sifatnya yang nggak baik. Jadi namanya jodoh itu berarti saling melengkapi ya kan. Jadi jangan melihat kekurangan seseorang sebagai patokan bahwa dia itu tidak baik. Bisa karena manusia itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, dan ketika mereka saling cocok ya, tahu caranya bagaimana merubah dia, ya dia akan berubah ya kan. Karena dia juga berasal dari orang yang terkecewakan, jadi pastinya dia akan mau berubah lah ya. Oke, kemudian terkadang dia adalah orang yang pendiam gitu ya, agak tertutup ya, agak tertutup orangnya. Tapi di saat kamu menemukan dia tuh, kamu kayak menemukan pintu gitu, atau sebuah penerang yang membuat kamu itu bisa keluar dari kebuntuan gitu, kegelapan kamu. Yang tadinya kamu bersama pasangan kamu sebelumnya, kamu merasa selalu tertekan, otak kamu menjadi buntu, kamu nggak tahu lagi menghadapi dia dengan cara apa, akhirnya kamu terus ngalah gitu ya. Dan kamu tuh kayak pasif gitu, nggak ada inisiatif untuk melakukan satu perubahan dalam diri kamu. Tapi ketika ketemu dia, orang baru ini ya, ciri-ciri jalan jodoh kamu ini, dia itu banyak membuat perubahan dalam diri kamu yang membuat kamu tuh menemukan pintu-pintu keluar dari keterpurukan ya, kegelapan, kebuntuan gitu ya. Jadi segala yang kamu pikir sulit, ketika ketemu dia tuh menjadi mudah gitu. Jadi dia menerangi kamu untuk bersinar lagi gitu ya kan gitu. Kemudian di sini di antara kalian mungkin ada jarak. Ketika bersama memang sangat romantis, sangat sumringah gitu ya, kayak mungkin kamu agak kekanak-kanakan dari dia, tetapi dia menyambut kamu gitu, karakter kamu gitu. Jadi dia tuh bisa membantu kamu gitu ya di saat sulit, dengan segala kemampuan dia gitu. Tapi di antara kalian tuh ada rasa saling menghargai satu sama lain, saling berusaha untuk memberikan kebahagiaan gitu. Jadi kamunya happy, dia juga happy. Karena apa? Dia juga berasal dari orang yang kecewa gitu, orang yang sudah nggak tahu arah jalan hidup gitu, udah nggak tahu tentang, kayak buntu gitu ya hidup ini tuh. Ya udah dijalani aja, tapi untuk masuk mengadakan perubahan tuh dia nggak ada inisiatif sama sekali. Ketika ketemu kamu tuh ada semangat jiwa dia ya, yang membuat dia tuh happy banget. Akhirnya dia juga menemukan jalan keluar gitu dari keterpurukan dia selama ini. Makanya bukan kamu aja yang happy menghadapi dalam hubungan ini, tapi dia juga. Jadi kalian tuh akan saling menopang, saling mendukung gitu ya. Saat bersama kalian bahagia banget, saling memberikan berbagi kehangatan ya. Hubungan kalian begitu indah gitu. Nah, itu jalan cerita jodoh kamu ya. Kemudian di sini dalam ketika kamu bertemu dengan dia ini, menjalin hubungan dengan orang ini, kamu rasa segalanya kamu dapatkan dari bahagia itu, dari rasa lahir batin jiwa, semuanya kamu rasakan gitu, kenyamanan gitu ya. Kamu terpuaskan dalam segi apapun gitu. Kamu seakan nggak tahu lagi kenapa saya berada di sini gitu. Kamu sering bertanya, kenapa ya saya happy ini ya, Tuhan baik banget sama saya kali ini. Mungkin karena di masa lalu kamu nggak pernah merasakan kebahagiaan ini gitu. Ketika ketemu dengan orang ini, sepertinya dia twin flame kamu
ya. Dia soulmate banget, sehingga kamu merasakan kebahagiaan baru di sini. Ketika ketemu dia itu kamu lebih dewasa, ya, kamu lebih tahu strateginya gimana buat dia bahagia, ya, dan dia juga paham, ya. Jadi kalian tuh sudah belajar dari masa lalu, gitu ya, pengalaman-pengalaman, sehingga kalian gak mau menggunakan sifat kalian di masa lalu lagi yang egoistik gitu. Kalian gak mau mengecewakan pasangan kalian. Dia juga pun begitu, ya. Jadi nyaman aja gitu dalam hubungan kalian tuh, segalanya bisa saling menutupi gitu, segalanya bisa saling meringankan, ya, saling membahagiakan, menyamankan. Kemudian dalam percakapan kalian itu, ya, saya lihat di sini ada banyak cerita yang kalian bahas, bukan hanya hubungan tapi tentang harapan dan impian dia, ya, masalah karir. Kalau kalian sering berbicara tentang dalam percakapan kalian tuh, dia lebih suka membicarakan soal karir, harapan-harapan dia, impian-impian dia, gitu ya. Orang ini mungkin berambisi banget, ya. Terkadang dia tuh, kamu merasa dia tuh kayak agak manipulatif, tetapi ya kayak dia tuh ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu, ya. Kamu rasa kayak dia tuh ada fokus ke hal yang lain. Ternyata dia tuh kalau dia lagi nggak ngubris kamu, dia lagi nggak ngebalas chat kamu, ya, dia lagi cuek sama kamu, itu yang dipikirkan itu tentang harapan dalam hidup dia gitu. Orang ini memang sedikit mudah tergoda, tapi larinya kan tuh ke cukup komersial, ya, cukup berambisi untuk menjadi kaya. Dia juga sangat interesting untuk membahas hal-hal yang mengenai kesuksesan gitu, ya. Dia punya mimpi untuk membangun rumah, memiliki usaha. Jadi kalian dalam pembahasan cerita kalian tuh, dia sering membicarakan tentang masa depan gitu, yang lebih baik, yang bahagia gitu, ya. Jadi dia karakternya tuh dia masih kelihatan bingung, ya, kacau, mungkin dia dalam kesulitan keuangan juga. Jadi karakter dia tuh kadang membingungkan. Kan happy, bahagia, ya, tapi karena orangnya ambisius, ya, jadi dia tuh selalu pingin mencapai kehidupan yang paling tinggi gitu. Jadi padahal sudah nyaman, sudah bahagia, tapi dia masih berambisi untuk mencapai hal yang lebih besar lagi gitu. Dan di situ ada kamu gitu, ya. Dia punya banyak harapan yang luar biasa, ya, punya angan-angan, mimpi yang diceritakan kepada kamu gitu, ya. Kalau di orang lain dia nggak pernah cerita tentang ambisi dia nggak berani, hanya dengan kamu. Nah, itulah ciri-ciri jodoh kamu, ya. Dan di bottom of the decknya ada the fool, ya. The fool ini menandakan bahwa kayak kalian tuh sudah berpengalaman, sudah melalui fase-fase kehidupan berat, ya, tapi mungkin karakternya agak childish. Dia pernah mengalami situasi sulit dalam kehidupan dia, mungkin dia ini pernah berumah tangga, ya, kamu juga atau kamu, ya, tapi kalian tuh masih kayak kekanak-kanakan gitu, kayak kamu tuh sering mengingatkan dia tentang kayak dia agak gegabah gitu, ya, melakukan sesuatu kesalahan, kamu sering negur dia gitu. Itu juga kamu, kalau kamu melakukan sesuatu dia sering menegur kamu. Itu artinya ada kepedulian, dia nggak mau kamu tuh celaka, dia nggak mau kamu itu terjerumus ke sesuatu yang mengecewakan gitu. Berarti klop kan sama kamu, ya, berarti memang dia tulus cinta sama kamu, cuman sikapnya ini orangnya dewasa tapi terkadang kekanak-kanakan. Jadi suka ceroboh juga sih, polos orangnya, ya, sama juga seperti kamu. Jadi jodoh itu mereka memiliki karakter yang harus sama gitu, supaya balance gitu, ya kan. Lebih banyak tuh, ya,
yang mereka bisa hidup abadi selamanya tuh karena ada kecocokan. Makanya mereka harus mengalami hal-hal yang sama di masa lalu dulu biar mereka paham, dan ketika masuk ke kehidupan baru mereka itu bisa saling memahami gitu, belajar berkat dari bekal masa lalu ya gitu. Ini kan tentang bekal. Jadi hubungan kalian ini, kalian seperti baru mau melangkah ke kehidupan baru yang sangat bahagia, namun kalian tuh masih polos, belum tahu caranya, tapi kalian menggunakan bekal masa lalu ya, pelajarannya masa lalu untuk melangkah gitu ya, saling sama-sama berjalan lah, bergandengan tangan untuk menghadapi hidup ini. Mau sulit ke mau apa ke, itu dia jalan aja sama kamu, dia nggak lepas gitu ya. Mau dalam situasi apapun dia tetap berjalan aja sama kamu gitu, dia nggak lari dari kesulitan-kesulitan kamu ya. Kemudian di sini di baris kedua ada dari orakel, kita tarik ya, dia itu sering berusaha ya, tidak selalu tapi beberapa kali dia berusaha untuk menunjukkan hal terbaik dari dia untuk membuat kamu bahagia gitu ya. Atau mungkin satu waktu kamu pernah mengalami kesulitan, terus dalam keadaan yang sangat genting, yang memang lagi situasi yang enggak banget gitu, tapi dia datang untuk memberikan bantuan kepada kamu ya. Itu ketika dia memberikan bantuan itu, walaupun jumlahnya kecil, nilainya kecil, tapi kamu ngerasa itu luar biasa gitu ya. Kamu merasa besar banget gitu bantuan dia, kamu sangat menghargai gitu ya. Jadi kalau dia memang orang yang akan datang di saat yang kamu sangat butuhkan ya, di saat yang sangat nggak mendukung pun dia datang gitu, berusaha datang untuk membantu kamu ya. Itulah jodoh kamu ya. Berarti dia memang tulus ingin hidup bersama kamu ya kan, berarti dia cinta banget gitu ya. Kalau orang yang tidak mencintai kamu beneran, itu tuh dia nggak chemistry ya, dia nggak ketarik, nggak ngerasain, nggak peduli sama sekali. Mau kamu jatuh kayak kamu mau sulit kayak, dia nggak bakalan bantuin, dia cuek aja ya. Terus forgiving and learning ya, sepertinya dia datang ya di saat situasi kamu tuh sedang sedih banget ya, kamu sedang kecewa banget gitu, kamu tuh sedang butuh pengayom, sedang butuh pertolongan, dia tuh datang gitu ya. Kamu sedang sedih, sedang buntu, tiba-tiba kamu ketemu dia, dan dia menyambut baik kamu di saat itu. Pertemuan awal itu kamu bisa mencurhatkan semua unek-unek kamu kepada dia gitu. Ternyata dia pun demikian gitu. Kenapa dia sangat ngerasa banget ya, dia merasakan, dia menjiwai, bahkan dia sangat mengasihani kamu ya, karena memang dia pernah merasakan hal yang sama, gimana dihianati, gimana dikecewain ya. Jadi cinta yang tulus itu seperti itu. Ketika kamu mencurhatkan masalah kamu, dia tuh bisa ngerasakan gitu, bisa memahami perasaan kamu, dan dia berusaha untuk menghibur kamu gitu ya. Dia memberikan masukan-masukan atau hiburan gitu ya, supaya kamu tuh bisa semangat lagi, bangkit lagi, nggak usah terpuruk. Dia mengajak kamu untuk memaafkan, mengajarkan kamu tentang mengikhlaskan dan memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti. Bahkan dia pernah bilang jangan membalas kejahatan orang lain. Itulah orang yang akan menjadi jodoh kamu, karena dia mampu mendidik kamu ke jalan yang benar gitu ya. Kalau dia nggak peduli, berarti bukan jodoh kamu. Kalau dia nggak memberikan solusi, berarti dia memang nggak nggak balance gitu ya. Karena kalau orangnya nggak nyambung, apa yang kamu curhatkan dia nggak ngubris, itu berarti dia hanya menginginkan sesuatu dari kamu, memanfaatkan kamu aja ya. Kemudian di sini di fase-fase tertentu kamu sering ngerasa
dia tuh cinta banget, sayang banget, tapi kamu tuh kadang suka masih mengingat masa lalu ya. Kamu merasa dia tuh nggak tulus sama kamu, jadi kadang kamu tuh gairahnya kayak slow gitu sama dia ya. Kamu berpikir bahwa aku nggak mau ya ngerasa ngebatin banget, terlalu serius dalam hubungan ini, karena di masa lalu aku pernah merasa happy banget, tapi ternyata pasangan gue ternyata penipu gitu, menipu saya, mempergunakan kebaikan saya, memanfaatkan ketulusan saya untuk memanfaatkan. Tapi dia ini maju dengan ketulusan ya. Cuman ada di satu fase kamu merasa malas gitu, kadang-kadang kamu merasa down gitu ya. Kadang kamu merasa feel gitu, padahal dia tuh, kamu nggak tahu di belakang kamu tuh dia sayang banget sama kamu, dia cinta banget gitu. Makanya ketika dia datang kepada kamu, bersama dengan kamu dia berusaha keras untuk memberikan mengusahakan sesuatu ya, untuk buat kamu itu merasa senang. Jadi jaga ekspresi kamu, jangan buat semangatnya ini menjadi datar hanya karena ekspresi kamu. Karena begini loh, kalau kamu di masa lalu, orang lalu gak seperti orang baru. Setiap orang itu karakternya berbeda-beda. Kamu hanya trauma aja gitu, kamu masih mengingat-ingat aja masa lalu kamu. Jadi kamu harus clearkan ya, selesaikan masa lalu kamu itu, tutup aja gitu. Ini kamu sudah masuk ke lembaran baru, jadi nikmatilah hubungan baru kamu ini tanpa membawa-bawa trauma masa lalu, karena itu bisa berpengaruh dalam gairah kamu bersama pasangan kamu ini gitu ya. Kemudian yang saya maksud ambisius ini, orang ini sangat bekerja keras, dia sangat ingin di masa tua itu ya. Mungkin dia pernah bilang sama kamu, di masa tua itu kita harus bekerja keras sekarang ya. Kita harus memantapkan finansial kita dari sekarang, supaya di masa tua kita nanti kita tuh sudah menikmati gitu, berusaha membuat hidup ini lebih mudah gitu. Itu dia bekerja keras ya. Dia orang yang sangat fokus sama karir dan keuangan gitu ya gitu. Jadi sangat nyaman kalau finansial dan karirnya itu lagi baik-baiknya tuh, dia nyaman banget, dan perlakuannya kepada kamu juga pun sangat menyenangkan. Tapi kalau ini terganggu ya, dia akan memilih menyendiri, menjauh dari kamu gitu. Jadi dia lagi menjauh itu, jangan kamu negatif thinking ya, karena dia tuh kalau stres ya, dia stres itu hanya dua sumber. Kalau bukan tentang kamu ya, berarti tentang karir dan keuangan dia ada masalah gitu ya, itu dia akan menarik diri. Tapi itu hanya berhubungan dengan karir dan finansial aja. Selain kamu ya masalah keuangan dan karir aja yang bikin dia tuh harus mencari kenyamanan sendiri, menjauh dari kamu itu. Nah, kalau kamu nggak percaya silahkan kamu cari tahu. Ternyata dia nggak ada hubungan lain gitu. Kalau dia menarik diri dari kamu tuh, dia hanya memikirkan tentang strategi kerja yang harus dia rubah gitu ya, harus dia tingkatkan lebih baik lagi gitu. Karena dia tuh sangat, orangnya tuh kalau keuangannya udah mulai datar, dia hidupnya nggak bersemangat gitu. Makanya dia sangat fokus kepada karir dan keuangan dia gitu, karena mimpinya itu di masa tua kita sudah harus manen gitu ya. Di masa tua adalah masa panen gitu. Di saat di atas umur 50 itu sudah bukan waktunya kita bekerja keras lagi. Jadi ini orangnya sangat berpikir jauh ke depan gitu. Dia sudah punya target-target yang harus dicapai di masa depan. Kalau dia sering berbicara tentang itu, berarti memang dia itulah jodoh kamu. Karena kenapa kamu dipertemukan dengan orang seperti ini? Karena kamu juga orang yang bekerja keras, kamu orang yang mandiri, kamu punya ambisi yang sama dengan dia gitu ya. Dan orang ini ya, beberapa dari kalian ini hubungan kalian ini LDRan, banyak lari di komunikasi, nyamannya di komunikasi. Beberapa dari kalian juga, pasangan kalian ini suka sekali jalan-jalan bersama kamu gitu, menikmati keindahan alam ya, suka jalan-jalan, suka traveling gitu. Nanti di saat kalian sudah menikah nanti ya, dia tuh pengen ngajak kamu tuh ke satu tempat yang buat kamu tuh ngerasakan
keindahan alam ini gitu ya. Bisa jadi ke kebun, menikmati alam yang segar itu ya, itu penuh dengan keindahan alami gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Kemudian di bottom of the deck dari oracle ada past life relationship. Jadi kamu ini ya bertemu dengan jodoh kamu itu adalah dari orang yang punya masa lalu yang sama. Ini tentang past life relationship ya. Jadi di kehidupan sebelumnya kalian tuh sudah pernah bertemu gitu. Mungkin di masa kecil, mungkin satu sekolah atau satu tempat kerja gitu dulunya gitu ya. Tapi waktu itu kalian belum terkoneksi gitu ya. Atau pertemuan kalian ini, kenapa harus kalian bertemu? Ini adalah cerita yang sama di masa lalu. Seperti apa ya, mungkin di masa lalu banget. Kalau orang bilang reinkarnasi, mungkin kamu lahir dari jiwa zaman dulu yang sudah berakhir hidupnya, tapi dia lahir kembali di kamu. Dan orang ini juga mungkin di masa lalu pernah gitu ya, ada hubungannya dengan sosok ini gitu. Jadi sosok ini akhirnya bereinkarnasi masuk ke diri kamu, sehingga kamu harus bertemu dengan orang ini gitu. Jadi past life ya, berarti hubungan masa lalu gitu ya. Kalau kalian merasa masih cinta sama mantan kalian ya, saya rasa kalau ada perubahan-perubahan yang dilakukan, maka memang kamu akan kembali dengan dia, tapi dalam kehidupan yang cara pola hidup yang lebih baru gitu, karena sama-sama mau berubah. Tapi beberapa dari kalian itu mungkin di zaman dahulu ya, kalian memang sudah pernah menikah gitu, dan ini terulang lagi di kisah kamu, di diri kamu gitu. Jadi kenapa sih kita bisa bertemu? Kenapa sih tiba-tiba saya cinta aja sama dia? Kamu gak sadar bahwa ternyata kamu itu kayak reinkarnasi dari jiwa-jiwa masa lalu gitu ya. Ada kalanya kamu tuh merasa enteng banget jalan sama dia, nyambung aja, kayak mudah banget gitu ngerasain. Kalau kamu pingin apa gitu, dia cepat banget membantu kamu. Kamu merindukan dia cepat banget datang ke kamu gitu. Karena ini hubungan masa lalu, di zaman yang mungkin zaman leluhur, yang itu kehidupan ini tuh terulang lagi di kamu. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang ini tuh kok jalannya manis banget, mulus banget, enak banget ya. Walaupun ada masalah-masalah yang memang agak berat sih, kadang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu, tapi kebanyakannya nilainya gitu lebih dominan ke kebahagiaan gitu. Jadi kalian tuh kayak ngerasa orang ini kayak karakternya tuh kayak saya pernah kenal deh, kayak sesuai dengan saya inginkan banget gitu. Kalau kamu ngerasa gitu ya, berarti memang kamu itu reinkarnasi masa lalu gitu ya. Pokoknya dia membahagiakan banget buat kamu, lebih dominannya kayak sesuai lah keinginan kamu ya. Dia dewasa, dia mengayomi, dia pendengar yang baik ya, dia menenangkan kamu. Kurang ada pertengkaran, kurang ada argumen di antara kalian, karena orang ini di sisi lain dia kekanak-kanakan memang ya, dia childish, tapi di sisi lain di sisi lain dia memang ternyata yang kamu rasakan tuh dia nyaman banget ya. Dia tuh kayak ringan banget kamu jalani hidup dengan dia gitu. Apa-apa tuh kamu bikin kamu jadi semangat gitu ya. Kayak hubungan yang dulunya kamu merasa berat banget, gak nyambung banget sama pasangan kamu, dengan dia tuh segalanya tuh mudah aja, ringan aja gitu, gak ada pertikaian gitu. Kalaupun ada, paling lewat komunikasi, tapi dia kurang ngobris tentang hal itu. Yang penting-penting aja lah, yang bermanfaat aja lah. Itu sebabnya kamu juga emosinya bisa teratur, karena di saat kamu emosi dia gak ngobris ya. Di saat kamu sedih dia menghibur. Jadi kalian ini klop banget ya. Kemudian kita masuk lagi ke kartu Remi ya.
Jadi kamu tuh sering berpikir gini, ih orang ini tuh gue banget ya, dan dia juga berpikir begitu ya, ih anak ini gue banget gitu. Kalian sama-sama berpikir yang sama, karena kalian heran aja kenapa dari masa lalu, dari dulu kita nggak ketemu, kenapa hubungan ini tuh indah ini, tapi kenapa nggak muncul dari dulu aja, kenapa kita harus menghadapi orang-orang toksik dulu gitu. Jadi kamu rasa dia tuh gue banget ya, lebih banyak sesuainya daripada nggak sesuai gitu. Jadi kamu nyaman, happy, semuanya secara lahir batin kamu happy ya gitu. Itu baru jodoh kamu gitu ya. Segalanya tuh kalian lakukan tuh beriringan gitu, seiring ya. Gimana mau kalian hidup abadi bersama? Maksudnya abadi yang saya maksud ini bukan hidup terus ya. Kalian bisa bersama tanpa ada orang ketiga selama dalam hubungan kalian itu sampai kakek nenek atau sampai ke ajal tiba. Itu yang saya maksud abadi gitu ya, abadi di dunia gitu. Jadi kalau orangnya sesuai, sama-sama seiring gitu ya, itu baru namanya jodoh. Kalau nggak seiring bertentangan, itu lebih baik kamu lepaskan, jangan paksain ya, karena itu nggak akan abadi. Artinya di pertengahan kalian akan tetap aja nggak happy dan bakal berpisah di tengah jalan, dan itu akan meninggalkan luka yang sangat dalam gitu. Tapi kalau orang yang jodoh kita adalah orang yang membuat hidup kita ringan, sulit bersama tapi berusaha untuk saling meringankan, itu baru jodoh kita, itu baru balance ya. Soulmate itu kan tentang balance ya, twin flame itu kan tentang balancing. Jodoh itu juga harus balance, baru jodoh gitu ya kan. Oke, mari kita masuk ke kartu remi ya. Di kartu remi ini menceritakan bahwa beberapa dari kalian itu bertemu dengan jodoh kamu ini ketika dia sangat hancur gitu, dia atau kamu ya yang mengalami satu kehancuran, depresi, stres besar karena ada pertengkaran besar, atau mungkin kalian bercerai atau berpisah dengan pasangan kalian sebelumnya karena pertengkaran besar, kesalahpahaman, ada sebagian yang pasangannya meninggal dunia gitu. Di saat kamu sedang berduka, datanglah orang ini gitu. Itulah ciri-ciri jodoh kalian ya. Namun dengan orang jodoh kamu ini ya, kamu lihat nanti sisi rezeki kamu tuh ketika bersama dengan dia itu tuh lancar banget rezeki kamu, mudah aja segala aktivitas yang kamu lakukan, pekerjaan kamu tuh mudah aja ya. Itu jadi energinya tuh positif banget, mendukung banget, kamu itu bisa mudah mencapai kesuksesan gitu ya. Dan dia sering memberikan kamu hadiah, atau kamu yang senang aja gitu kalau ada kelebihan rezeki, kamu suka memberikan dia surprise, hadiah ya, berupa cincin atau ya sesuatu yang bikin hubungan kalian tuh makin lengket aja gitu ya. Dan pasangan kamu ini tuh dia orang yang sangat jujur, dia adil ya, dia tidak menyukai ketidakjujuran, dan orangnya itu dia orang yang sangat hati-hati ya. Dia tidak suka akan ketidakjujuran gitu ya. Terus dia sangat berusaha bersikap adil kepada kamu ya, sering mengajak kamu jalan-jalan ya, memberikan kamu hadiah ya. Pokoknya orangnya tuh nggak suka, dia suka banget kalau kamu tuh, kalian tuh saling terbuka, saling jujur gitu ya. Pokoknya dia nggak suka kalau ada yang berbohong gitu di antara kalian, karena dia orang yang bukan pembohong gitu ya. Orangnya suka traveling, suka ngajak kamu jalan-jalan. Kalau kamu lagi stres, dia akan berusaha untuk membawa kamu tamasya, liburan, supaya kamu tuh fresh lagi gitu. Orangnya tuh seperti ini ya. Kadang tuh dia datang ke rumah aja, kalian ngobrol, tapi dia bercerita tentang sesuatu yang bikin kamu tuh lupa dengan kesedihan kamu gitu. Dia ngibur banget deh, dia ngerti banget sama kamu gitu ya. Orangnya cukup dewasa juga sih, mungkin dia lebih muda dari kamu tapi orangnya dewasa gitu. Atau kadang-kadang dia kekanak-kanakan, tapi ada yang sikap dia yang lebih menonjolnya tuh dia orangnya kalau menyelesaikan masalah ya, dia itu orangnya cukup dewasa gitu ya, menyenangkan dan menenangkan gitu.
Kemudian di bottom of the deck dari kartu remi yaitu as keriting, ini menceritakan tentang hubungan kalian nanti ketika kalian sudah menikah ya, atau di dalam perjalanan hubungan kalian itu kalian sangat merasa bahagia ya, sehat. Yang tadinya kamu agak lemas kamu jadi segar gitu ya. Terus rezeki kamu tuh bagus banget, bahkan kamu sukses deh bersama dia, tuh mendukung banget kamu untuk cepat meraih kesuksesan gitu. Kalau kamu ingin membuka usaha tuh kalau kamu pokoknya tanpa harus kamu bekerja sama dengan dia pun jalan kamu mudah aja gitu, lurus aja. Enteng banget kamu untuk mendapatkan rezeki gitu. Ini tentang kesuksesan dan kebahagiaan juga kesehatan ya. Jadi itulah ciri-ciri jodoh kamu. Nanti kita cari tahu ciri fisik, ciri zodiaknya ya. Kemudian kita cari tahu tentang kapan kalian akan bertemu, sudah bertemu atau belum, berapa bulanan gitu ya. Di 65 menunjukkan bahwa kedekatan kalian berdua ini membuat kamu tuh semakin menjadi orang yang bersabar ya. Kamu jadi semakin dermawan, suka berbagi ya. Kamu menjadi yang tadinya kamu kurang tekun bekerja ya, kamu tuh lebih jadi tekun dalam iman dan takwa kamu itu. Juga kamu semakin takwa gitu ya. Kemudian di 63, jadi dengan hubungan kamu dengan dia tuh, kalau kamu lagi jalan sama dia atau kamu menjalankan sebuah proyek, itu tuh selalu berhasil ya. Bahkan untuk pekerjaan di luar kota gitu ya, itu tuh selalu mudah aja, jalan aja, sukses aja gitu. Karena energi kalian tuh sevibrasi gitu ya. Kemudian di 41 ya, 41 menandakan bahwa dalam perjalanan hidup kalian nanti kalau sudah menikah, kalian harus berhati-hati terhadap hutang piutang ya. Kalian akan mendapatkan sedikit masalah keuangan. Jadi sejak dari kalian menikah nanti antisipatif lah ya, berhati-hati dalam hutang piutang ya. Kalau ada hutang segera dibayar, dilunasin, karena kamu nggak tahu ya kan, jangan sampai kedepannya menjadi beban, satu masalah yang bikin hubungan kamu jadi kacau, berpengaruh banget sama hubungan kamu ya. Kamu akan mengalami kejatuhan gitu ya, atau terpuruk dalam keuangan. Jadi jika ada hutang piutang segeralah dilunasi ya, karena kita harus antisipatif tentang masalah yang akan datang gitu. Jadi hati-hatilah dalam berhutang. Jika sudah ada segeralah diselesaikan, karena ini bisa menjadi masalah besar gitu ya. Kemudian di 60, pesan pentingnya di sini adalah kalian harus berhati-hati terhadap teman palsu ya. Mereka bisa saja menyebarkan gosip yang nggak enak, yang bikin kamu bisa bermasalah dengan pasangan kamu ya. Masalah yang akan kalian temui nanti kalau kalian sudah menikah ya. Kemudian di 66 ini, akhirnya kalian berhasil jika kalian mampu menjaga berhati-hati gitu ya. Jangan membohongi satu sama lain, harus saling jujur, saling terbuka. Kalian tetap menjaga aturan-aturan tersebut, maka di sini segalanya akan terpenuhi gitu. Keinginan kamu apapun semuanya terwujud, baik dalam karir kamu, dalam keuangan kamu, pencapaian kamu, kesuksesan. Di sini semua cinta, kebahagiaan akan kamu raih gitu ya. Tetaplah berhati-hati terhadap pesan-pesan penting tadi ini. Masalah yang akan kalian hadapi adalah masalah hutang piutang, ini masalah keuangan aja, dan gosip-gosip dari luar yang akan sangat mengusik gitu. Ada hati-hati dalam berteman, karena ketika kalian sukses ya, pasti lawan menjadi sahabat, lawan menjadi teman, musuh menjadi teman. Semuanya akan ngaku bahwa kalian itu adalah orang dekatnya. Tapi kalau kalian lagi jatuh, terpuruk, nggak ada yang bakalan datang gitu. Hanya orang tertentu aja yang peduli. Jadi ketika kamu sukses nanti, segeralah melunasi hutang-hutang ya. Jangan menunggu sukses dulu ya. Karena hidup kalian dengan orang ini nanti akan ada banyak kemudahan, pencapaian keuangan. Jadi kesempatan digunakan ya untuk melunasi segala mengurangi beban-beban gitu ya. Maksudnya menutupi celah-celah gitu, supaya nanti kalau kalian mendapati satu masalah yang berkaitan dengan berpotensi untuk mengganggu, mengusik kebahagiaan kalian, itu tuh segera diselesaikan masalahnya gitu ya. Karena
Kalau kalian lalai dalam hutang piutang kalian, otomatis kewibawaan kalian akan jatuh. Karena apa? Karena pasti ada pihak-pihak yang tidak pihak terkait yang akan menghancurkan nama baik kalian. Jadi beberapa dari kalian tuh akan ada yang menawarkan bisnis atau mendekati kamu, ya say sahabat lah, say apa, yang jelas mereka tuh punya tujuan yang gak baik sama kamu. Hati-hati dalam kedekatan kamu dengan teman-teman palsu ya. Karena di sini kamu akan sukses, kamu akan bahagia. Jadi otomatis dalam hubungan rumah tangga kamu ini akan mendapati cobaan-cobaan yang berhubungan dengan teman palsu, gosip ataupun hutang piutang ya. Kemudian kita cek untuk zodiaknya Semile di sini. Kalau untuk zodiaknya ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius ya, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn, Taurus, Virgo ya, ada semuanya ada. Kalau untuk inisialnya tuh ada huruf C, ada F, ada A, ada L, ada H, ada P, ada R, ada A ya, ada J, ada O, ada C, ada S, ada T juga ya, ada O juga ada ya, F yang paling kuat ya, E ada, N ada, D ada, R ada, N ya, ada semua gitu ya. Kemudian di kapan kalian bertemu itu sekitar 4 bulan yang lalu atau 4 bulan akan datang ya, atau setelah 4 bulan kalian sudah jalin hubungan ini ya, bisa jadi setelah 4 bulan ya. Ada yang di bawah 1 tahun yaitu 10 bulan ya, ada yang sudah bertemu atau akan bertemu, ada yang sudah 10 minggu kalian berkenalan ya, menjalin hubungan ya, ada juga yang 10 minggu lagi kalian akan bertemu. Pokoknya identik dengan angka 4 dengan 10 dengan 1 ya. Jadi mungkin kalian sudah jalin hubungan ini selama 1 tahun, sudah memahami karakter masing-masing dengan dalam jumlah tahun itu. Kemudian kalian gak nyangka ternyata kalian berjodoh gitu ya, akhirnya menikah dan bahagia dengan dipenuhi dengan cobaan-cobaan yang sudah saya bacakan di sini tadi. Jadi ada yang sudah 4 bulan jalannya hubungan ini, ada juga yang di atas 4 bulan itu, ada juga yang 4 minggu lagi kalian akan bertemu dengan jodoh kalian itu ya. Ada yang 1 tahun ya, 1 tahun ini mereka mungkin sudah kenal selama 1 tahun ya, sudah jalin hubungan selama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun gitu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Virgo.